Halo, berjumpa lagi bersama saya di Tutorial Science. Pada saat ini, saya akan membahas tentang cermin cekung, di mana saya akan membahas bagaimana cara melukis bayangan pada cermin cekung dan bagaimana menentukan panjang titik fokus pada cermin cekung. Baik, sebenarnya pada cermin cekung itu dikenal dengan cermin yang bersifat konvergen, yaitu di sini dijelaskan konvergen itu mampu mengumpulkan cahaya, yaitu selalu titik fokusnya selalu bernilai positif. Bagaimana itu mengumpulkan cahaya? Sebentar kita akan bahas. Ini contoh ya, contoh pada permukaan sendok. Biasanya bentuknya kalau kita lihat di permukaan sendok, kita itu gambarnya terbalik seperti ini. Nah, kita akan buktikan secara konsep dan matematis nanti ya. Jadi, cara melukis bayangan pada cermin cekung itu sebenarnya ada dasarnya, yaitu kita harus mengetahui beberapa sinar istimewa yang harus kita tahu. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Dan sinar datang yang kedua yaitu menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya. Kemudian sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan kembali ke M atau pusat kelengkungan cermin yang tadi pada garis yang sama. Jadi itu ya. Jadi gambarnya begini. Untuk cara melukis bayangan pada cermin cekung, ini adalah bendanya. Benda yang diletakkan di depan cermin. Jadi cermin cekung itu seperti ini. Ini cekung. Bendanya ada di depan cermin. Nah, kemudian ini adalah sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ini merupakan sumbu utama. Jadi ini sejajar dengan sumbu utama. Kemudian dipantulkan menuju titik fokus. Inilah titik fokus. Dipantulkan setelah kena cermin, maka dipantulkan menuju titik fokus. Ini adalah sinar yang istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus, kemudian diteruskan sampai kena cermin, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Setelah menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama dan kemudian sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin, dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin. Tetapi karena pusat kelengkungan cerminnya di sini, maka dia tidak bisa. Harusnya ke belakang begini, tidak harus ketemu. Syarat untuk menggambar suatu bayangan yaitu di mana titik pertemuan antara sinar pantulnya, disitulah akan terjadi bayangan. Oleh karena itu bayangannya ada di sini. Seperti itu. Semoga mudah dimengerti. Jadi minimal untuk menggambar bayangan pada cermin cekung, minimal 2 sinar istimewa yang digunakannya. Sekali lagi, untuk menggambar bayangan pada cermin cekung, minimal 2 sinar istimewa yang digunakan. Untuk itu, sifat bayangannya kita bisa lihat. Yang pertama terbalik, ini bayangannya terbalik. Karena ini di atas, ini seperti ini, maka terbalik. Kedua diperbesar, ya pasti berbesar karena ukurannya lebih besar. Dan nyata. Jika ada di depan cermin, bayangannya ada di depan cermin, maka dia nyata. Apabila dia terjadi di belakang cermin seperti ini, maka itu dikatakan maya. Secara matematis, persamaan yang digunakan salah satunya ya. Salah satunya adalah seperti ini. Seper F ini adalah titik fokus, jadi panjang titik fokus dari pusat 0 ini sampai di F itu adalah panjang titik fokus. 1 per S0. S0 itu adalah jarak benda. Jarak benda adalah S0. Dan SI adalah jarak bayangan ke cermin. Jarak bayangan ke cermin. Nah, seperti itu. Sedangkan R ini adalah jari-jari kelengkungan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin adalah R. Latihan. Misalnya, ini ada sebuah benda memiliki tinggi H0 2 cm. Kemudian jarak bendanya adalah 6 cm. Kemudian ini jarak bayangannya adalah 3 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak titik fokus?
pada cermin ini. Maka hasilnya seperti ini. Sesuai dengan persamaan yang kita gunakan tadi, adalah persamaannya adalah 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/SI. Untuk besaran-besaran ini adalah besaran yang ini. S0 adalah 6 cm, SI adalah 3 cm. 1/F sama dengan 1/6. S0-nya kan 6. S0 6. Ditambah dengan 1/3. 1/F sama dengan 1/6 ditambah 2/6. Kenapa bisa seperti ini? Teman-teman bisa samakan penyebutnya. Penyebutnya kita gunakan persamaan 6. 6 dibagi 6 adalah 1. 1 dikali 1 adalah 1. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Sehingga syaratnya penjumlahan untuk bilangan penyebutnya yang berbeda harus disamakan. Sehingga bisa disimpulkan 1 tambah 2 adalah 3. 3/6. Jadi 1/F sama dengan 3/6. Ini dikali silang, 6 kali 1 adalah 6. F kali 3 adalah 3F. Sehingga F sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2 cm. F. Berarti jarak titik fokus ini adalah 2 cm. Jadi sekian penjelasan saya yang singkat ini. Semoga kalian semua yang saat ini duduk di kelas 8 SMP bisa mengerti bagaimana cara melukis bayangan pada cermin cekung dan tentunya membahas secara matematis menentukan jarak bayangan, jarak benda, tinggi bayangan atau tinggi benda berdasarkan gambar seperti ini.